Shalom friends, terima kasih sudah bersama kami. Nama saya Re, saya ingin melanjutkan kesaksian dari series Journey into the Desert. Di video ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menyatakan atau memberikan tanda sebelum kami memasuki padang gurun. Saya bersaksi sebagai anak Tuhan yang biasa, yang berjalan bersama Tuhan saya, yang hebatnya luar biasa. Bilangan 12 ayat 6b berkata, Tuhan menyatakan dirinya melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Friends, saya mendapatkan tanda ini sebelum kami memasuki padang gurun. Di suatu malam, saya mendapatkan mimpi, dan di dalam mimpi itu saya mendengar suara yang sangat jelas. Begini, Re, hati-hati, uang sejumlah, ada amalnya di situ, akan habis. Message itu sangat jelas dan berbunyi seperti itu saja. Saya bangun pagi hari, saya berpikir, saya tahu itu suara Tuhan. Ini bukan kali pertama saya mendengarkan suara seperti itu di dalam mimpi. Dan beberapa kali suara seperti itu memberikan peringatan buat saya dan itu terjadi. Dan untuk kali ini, message seperti itu saya terima kembali. Dan saya merenungkannya, saya menyimpan dalam hati. Saya mulai berpikir, jumlah yang saya dengar di dalam mimpi, itu jumlah yang sangat besar. Bahkan, jika tabungan atau simpanan yang saya ada, saya kumpulkan, saya tidak mendapatkan jumlah yang seperti itu. Sebagai anak Tuhan, saya berdoa. Sesuai dengan firman Tuhan, ada yang berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, saya batalkan mimpi ini. Saya tolak mimpi ini di dalam nama Yesus. Hari demi bulan berlalu. Dan pada musim itu, sesungguhnya kami berdua mempunyai plan untuk mengembangkan bisnis kami. Dan kami deal, kami sepakat dengan tabungan yang ada, kami akan menggunakannya untuk mengembangkan usaha kami. Kami membuat plan, kami membuat budgeting, dan kami memulai mengeluarkan budget itu. Tanpa disadari, di luar jangkaan kami, bisnis kami memerlukan budget yang lebih. Dari situ, kami mulai membuat pinjaman ekstra atau loan ekstra dari bank untuk menambah modal usaha kami. Dan beberapa bulan kemudian, usaha itu berjalan. Usaha itu berjalan, tidak lama dari situ, usaha kami tiba-tiba kolaps. Dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Disitulah perjalanan padang gurun kami mulai. Saya mengingat kembali mimpi yang saya dengar dari Tuhan. Di dalam amarah, saya berdoa dan komplain. Tuhan, bukankah saya sudah bertanya dengan Tuhan? Tuhan, bukankah kami sudah menyerahkan bisnis ini di dalam tangan Tuhan? Dalam kemarahan selama di padang gurun, saya tidak mendengarkan message apa-apa dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penyabar, Tuhan adalah Allah yang setia. Dan kami mulai berdoa kembali. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan.
Di tahun kedua, memasuki tahun kedua, ini adalah rutin kami sebagai keluarga. Sebelum kami memasuki tahun baru dan sebelum kami meninggalkan tahun baru, kami akan berdoa bersama. Baik itu di gereja, kalau gereja tidak ada doa semalaman atau doa tutup tahun ataupun tahun baru, maka kami akan berdoa sendiri di rumah. Dan tahun itu memasuki tahun kedua di padang gurun. Kami mulai berdoa mengakhiri tahun itu. Kami berdoa, kami menyembah Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan untuk kami mengerti dan mendapatkan tema apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Dan saat menyembah, saya mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatan itu di mana saya berdiri di atas air, dan di depan saya, kira-kira 3 meter dari depan saya, ada Tuhan Yesus di sana, mengulurkan tangannya, dan seolah-olah berkata kepada saya, "Come to me." Dalam penglihatan itu, saya menangis. Saya tahu saya berdiri di atas air. Dan itu mengingatkan saya pada saat Petrus juga berdiri di atas air. Saya hanya menangis dan saya katakan, "Tuhan, saya mungkin tenggelam. Tuhan, saya tidak kuat dan saya tidak berani." Dan penglihatan itu hanya seperti itu, tapi saya menangis sepanjang malam. Dan saya mendapat sebuah pengertian dan sebuah hikmat. Air merupakan sesuatu yang tidak kukuh. Kalau saya berdiri di atas air tanpa memandang Yesus, pasti saya tenggelam. Kalau saya memandang kiri dan kanan, angin yang kuat, pasti saya tenggelam. Saya mulai sharing dengan suami saya dan kami berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berserah. Pimpin kami hari demi hari untuk melalui padang gurun ini dengan kekuatan yang hanya dari Tuhan. Karena sungguh jika bukan Tuhan, pasti kami tenggelam. Karena sungguh jika bukan Tuhan yang menopang kami, pasti kami sudah tenggelam. Saya mengingat bahwa masa-masa sebelum kami mendapat pekerjaan, saat kami mulai packing barang-barang kami dan kami siap menjual rumah ini, sungguh pada saat itu kami berdua sudah siap. Apapun Tuhan yang Kau mau, Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap Allah kami, dan Engkau tetap Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kemanapun Engkau membawa kami, Engkau tetap Allah kami. Dan sungguh pada waktu itu, friends, kami siap meninggalkan kota ini atau negeri ini, dan kami siap untuk melangkah kemanapun Tuhan membawa kami. Itu tanda yang Tuhan berikan pada saat kami di padang gurun. Friends, apapun challenge yang kalian hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan mendidik kita. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Friends, percayalah bahwa Tuhan kita, Bapa kita, adalah Bapa yang baik. Dan apapun didikan
yang kalian hadapi saat ini, mungkin kalian merasa itu berat. Mungkin kalian merasa kalian tidak mampu. Tapi percayalah, Tuhan mempunyai jalan keluar yang indah bagi kalian. Kami mengalaminya, kami bersyukur. Jika kami melihat ke belakang, kami bersyukur bahwa padang gurun itu hanya 2 tahun. Padang gurun itu memberikan banyak mukjizat dalam kehidupan kami. Kami mengenal Tuhan kami mengenal Bapa kami lebih dekat lagi dari sebelum yang kami kenal. And friends, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mendidik anak-anaknya sesuai dengan capacity dan sesuai dengan destiny masing-masing. Didikan yang saya terima mungkin tidak sama dengan didikan yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena setiap kita adalah masterpiece di hadapan Tuhan. Dan setiap kita mempunyai tujuan yang mulia di mata Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Tetap lekatkan hatimu kepada Tuhan. Renungkan firman-Nya. Renungkan pujian-pujiannya. Dan friends, jika kalian perlu support doa, saya siap membantu kalian. Saya siap menjadi tim doa kalian. Follow Instagram saya dan ceritakan atau tuliskan bahan-bahan doa kalian di sana. Mari kita bersama-sama menyerahkan segala persoalan dan masalah dalam tangan Tuhan. Karena sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Karena sungguh video selanjutnya saya akan bersaksi mujizat-mujizat dari yang kecil sampai yang luar biasa di luar jangkauan pikiran saya. Semasa kami ada di padang gurun. Jangan lupa share, jangan lupa komen video ini. Tuhan Yesus memberkati and see you.